Baik, satu-satu insyaallah kita mulai. Satu, oh sudah 5.30, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Saudara yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mulai kembali kajian kita. Insyaallah di hari ini kita sudah masuk bab al-marfu'at minal asma. Setelah pada pekan-pekan sebelumnya kita membahas apa itu ma'rifah, ya, ma'rifah dengan nama macamnya. Ada yang berupa dhamir, yaitu kata ganti, ada yang berupa isim alam, ada yang berupa isim isyarah, ada yang berupa isim syart atau isim mausul. Mohon maaf, bukan isim syart tapi isim mausul. Ada yang berupa al-mudhaf atau alif lam gitu ya. Ada yang alif lam, ada yang al-mudhaf ila ma'rifah. Nah, pada kajian kita di pagi hari ini kita akan masuk apa itu al-marfu'at min asma. Ya, sebagaimana yang bisa Anda saksikan di layar ya. Baik. Babul marfu'ati minal asma. Bab tentang apa-apa saja yang marfu' dari isim. Artinya dengan keterangan lain, kalau Ustaz pengen mengi'rab, ya, bisa dipastikan ada 10 jenis isim yang itu pasti marfu' gitu. Jadi Ustaz merem saja itu pasti marfu' gitu. Ketika kita kerepotan ini saat ini marfu, mansub, majrur, ya, atau majzum gitu. Maka Ustaz dengan belajar ini Ustaz akan tahu, ya, merem saja gitu. Pejamkan mata, mendengar 10 istilah ini pasti marfu. Al marfu'atu asyrah. Gitu. Jadi al marfu'at, ya, yang marfu itu ada 10. Ini saya besarkan. Yang pertama itu adalah al-fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il. Al-fa'il di sini adalah subjek, ya. Tentu subjek dalam kalimat, ya. Kemudian wal maf'ul allazi lam yusammi fa'iluh, ya, atau lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua adalah maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan gitu. Memang bahasanya ini sukar dimengerti, tapi maksudnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah objek atau maf'ul yang menjadi subjek atau menjadi fa'il. Ujung-ujungnya tetap fa'il gitu loh Ustaz. Cuma fa'ilnya itu terbuat dari maf'ul gitu. Fa'ilnya terbuat dari maf'ul. Insyaallah nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang ketiga adalah mubtada. Ya, pasti marfu. Yang kedua adalah khobarnya, juga pasti marfu. Yang kelima adalah isim kana wa akhwatuha dan teman-temannya. Wasmu af'alil muqarrabah yang keenam. Ya. Kemudian ada yang ketujuh ismul hurufil musyabbaha. Ya, yang ketujuh. Ya, wa khobarnya, wa khobar inna maksudnya. Khobar inna pasti marfu. Kemudian yang 9 khobar la, ya, wa khobar la, dan yang terakhir adalah at-tabi' lil marfu, yaitu yang mengikuti marfu juga marfu. Wa tabi' arba'atu asya, yang namanya tabi' itu ada 4, na'at, atof, taukid, dan badal. Gitu. Baik, kita akan uraikan di sebelah. Di Word kita akan uraikan di Word. Kalau kita tuliskan, yang pertama, ya, yang pasti marfu itu adalah al-fa'il. Fa'il di sini maksudnya adalah objek.
Ini mohon maaf. Ini cek. Suara saya terdengar Ustaz? Jelas, masih jelas. Baik. Yang pertama adalah al-fa'il. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah objek yang berubah menjadi subjek. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Yang keempat, khobarul mubtada. Yang kelima adalah isim kana wa akhwatuha. Kemudian yang keenam adalah ismul musyabbiha ya, bi laisa. Yang ketujuh khobar inna wa akhwatuha. Kemudian yang kedelapan af'al muqarabah. Kemudian yang ke-9 khobar la. Kemudian yang terakhir adalah at-tabi'. Jadi yang Waalaikumsalam. Afwan Ustaz telat. Iya, sudah enggak apa-apa. Jadi kita ulangi ya. Yang namanya marfu ya, yang dihukumi marfu itu pasti ada 10. Ya. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua adalah naibul fa'il, kemudian yang ketiga adalah mubtada, yang keempat khobarul mubtada, khobarnya mubtada, kemudian yang kelima adalah isim kana, ya. Kemudian yang keenam adalah ismul musyabbaha bilaisa, ya. Sebetulnya ini tuh mirip. Jadi dari nomor 5 sampai nomor 9 ini mirip. Satu rumusan gitu menurut saya. Kemudian nomor 7 khobar inna, bukan khobar anna ya, khobar inna. Kemudian nomor 8 af'al muqarabah. Kemudian yang ke-9 khobar la. Kemudian yang ke-10 adalah at-tabi'. Tabi' itu maksudnya adalah at-tabi' lil marfu'. Maksudnya yang mengikuti marfu' pasti marfu' juga. Nah, ini ada 4 gitu ya. Ada taukid, ada atof, ada badal, ada na'at. Ya. Baik. Jadi ada 10 ya Ustaz Sada ya. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas satu demi satu gitu ya. Mungkin sampai beberapa pekan mendatang. Tapi mudah-mudahan ini dibahas secara mendalam jadi Ustaz Sada tidak terlewat hal-hal yang terpenting atau hal-hal penting dalam kitab ini. Baik, yang pertama adalah al-fa'il. Yang pertama adalah al-fa'il. Ustaz Sada yang dirahmati Allah, yang namanya fa'il ya, itu adalah subjek, dan subjek itu pasti isim. Subjek itu pasti berupa isim.
Nah, isim ini atau fa'il ini bisa berupa dua hal gitu ya, sebagaimana yang saya sampaikan dulu. Ya, bisa berupa isim zahir. Yang kedua bisa berupa isim domir. Gitu. Artinya yang namanya fa'il ini pasti berupa isim, baik kelihatan maupun tidak gitu. Contoh fa'il yang berupa isim domir gitu ya. Nahwu gitu. Contohnya misalnya kharaja Muhammadun minal bait. Nah, maka Muhammadun di sini ya, Muhammadun di sini pasti fa'il. Fa'ilnya apa? Berupa isim zahir. Isimnya kelihatan jelas. Tapi ada juga yang berupa domir gitu. Contoh nahwu ya. Misalnya kharajtu minal bait. Kharajtu minal bait. Nah, makna kharajtu di sini, tu-nya di sini itu adalah sebagai fa'il. Kharajtu di sini ta-nya itu sebagai fa'il. Nah, fa'ilnya berupa domir gitu, berupa domir. Nah, kalau kita membahas domir, pasti ada domir mustatir, ada domir mutasil gitu ya. Ada domir munfasil dan banyak lain gitu. Nah, ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah, ya, yang terpenting dalam pelajaran fa'il ini ya adalah kaidah ini. Kaidah muhimmah ini ya. Kaidah. La budda an yata'akhir al-fa'ilu anil fi'li. Jadi artinya ya kaidah pentingnya apa? Ya, fa'il wajib berada di belakang fi'il atau kata kerja. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dari apa yang kita pahami selama ini atau dalam konteks bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, subjek itu disebutkan duluan baru kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang namanya fa'il itu wajib berada di belakang fi'il atau disebutkan setelah fi'il gitu. Disebutkan setelah fi'il. Nah, ini penting Ustaz Sada. Kenapa? Karena kalau ada isim yang berada di depan fi'il itu bisa dipastikan bukan fa'il. Bisa dipastikan bukan fa'il gitu. Kalau kata Mutamimah bisa jadi mubtada atau bisa jadi dia fa'il bagi fi'il yang lain gitu. Maksudnya bagaimana? Kita akan praktekkan gitu ya. Kita akan praktekkan. Saya punya dua kalimat. Yang pertama adalah misalnya kita pakai yang tadi, kharaja Muhammadun minal bait. Yang kedua adalah Muhammadun kharaja minal bait. Nah, ini agak menjebak Ustaz Sada, tapi dari sini mudah-mudahan Ustaz Sada jadi paham. Kharaja Muhammadun minal bait. Dan kata kedua adalah Muhammad kharaja minal bait. Nah, ini adalah maksud ungkapan saya. Yang namanya fa'il itu wajib berada di belakang fi'il. Sehingga kalau seandainya ada sesuatu yang menurut kita itu adalah fa'il, tapi dia berada di depan fi'il atau sebelum fi'il, pasti dia sesuatu yang lain. Kalau dalam mutamimah, bisa jadi dia mubtada atau bisa jadi dia fa'il, tapi bagi fi'il yang ada sebelumnya lagi. Gitu. Contoh begini, kharaja Muhammadun minal bait.
Kalau kharaja di sini pasti kita i'rab, ya, pasti kita i'rab fi'il madhi. Itu fi'lun madin gitu ya. Mabniyun 'alal fathi. Kemudian Muhammad pasti kita i'rab ya, fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Nah, min standar harfu jar, kemudian al-bait majrur. Ya. Ya, persoalan kita bukan pada kata ini. Kalau kalimat ini aman. Nah, bagaimana jika kalimat ini gitu? Muhammad kharaja minal bait. Kita harus teliti di sini. Kalau Muhammadun kharaja minal bait, maka Ustaz Sada nggak boleh menerjemahkan Muhammad ini atau mengi'rab Muhammad ini sebagai fa'il. Kenapa? Karena Muhammad di sini itu adalah mubtada. Ya. Mubtada adalah isim yang mengawali sebuah percakapan atau kalimat. Mubtadaun marfu'un bidhammah. Nah, kalau ada mubtada pasti ada khobarnya, pasti ada khobarnya. Dan ini lebih rumit gitu. Kemudian kita i'rab dulu kharaja. Ya, kharaja normal fi'lun madin mabni 'alal fathi. Nah, kemudian kita lihat tuh, kalau begitu mana fa'ilnya gitu. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun ya. Ya, muqaddar. Dhamir ya, muttasil muqaddar takdiruhu wa. Jadi mana fa'ilnya? Fa'ilnya ternyata bukan Muhammad, fa'ilnya ternyata adalah apa yang tersembunyi dalam kharaja itu. Di dalam kharaja ini ada dhamir. Dhamirnya apa? Huwa gitu. Nah, sampai di sini Ustaz Sada mudah-mudahan paham. Kemudian minal bait kita terjemahkan normal yaitu harfu jar. Kemudian al bait itu majrur. Nah, sekarang tinggal nanya, di mana kalau begitu khobarnya? Karena kalau ada mubtada harus ada khobar gitu. Maka kita akan sampaikan di sini. Ya. Wal jumlah dan kalimat kharaja. Kharaja ini kalimat sempurna Ustaz Sada. Meskipun hanya fi'il tapi dia menyembunyikan fa'il kan. Jadi dia kalimat sempurna. Wal jumlah kharaja ya fi mahalli raf'in ya. Kharaja ini berada di tempatnya rafa ya. Sebagai apa? Khobar al-mubtada. Nah, jadi kalau mau kita uraikan ya sedikit lebih rumit gitu. Ketika kita menyampaikan kharaja Muhammadun minal bait, maka kharaja fi'il madhi, Muhammad fa'il, min itu harfu jar, al bait sebagai majrur. Tapi kalau kita sebutkan terlebih dahulu Muhammadun kharaja minal bait, maka Muhammad ini nggak bisa sebagai fa'il, pasti dia sebagai mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Nah, sehingga apa? Kalimat setelahnya ya kita akan i'rab dulu kharaja fi'il madhi normal. Kemudian fa'ilnya harus berada di belakang fi'il ini masalahnya. Sehingga apa fa'ilnya kita sebutkan fa'ilnya adalah dhamir muttasil ya dhamirnya nyambung muqaddar yang tidak tampak yang di mana takdirnya adalah huwa. Nah, di sini baru kita tafsirkan dan jumlah dan kalimat kharaja ini adalah kalimat sempurna karena di dalamnya ada fi'il fa'il sebagaimana kita tahu kalimat itu minimal terdiri dari fi'il dan fa'il kan gitu. Fi mahalli rafa. Dia di tempatnya rafa sebagai apa? Khobarul mubtada. Min harfu jar kemudian al bait majrur. Nah, sampai di sini satu-satu ada yang ditanyakan di bab fa'il terlebih dahulu. Terkait dengan pentingnya mengakhirkan fa'il.
Ada pertanyaan Ustaz Sada? Cukup Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, kalau ini itu khorojanya itu kan fi'il untuk satu orang ya. Kalau dia khorojanya untuk mewakili dua, otomatis yang fa'ilnya juga harus dua ya. Iya. Atau saya pernah ini ya, apa salah juga ya. Jadi fa'ilnya itu fa'ilnya satu untuk dua dan untuk tiga maksudnya. Iya. Oh, yang khorojanya itu emang kan kalau di jumlah ismiyah mengacunya ke ismiyahnya dulu, kemudian yang fiilnya itu harus sesuai dengan jumlah ismiyahnya. Kalau yang ini kan fiilnya. Terkadang saya melihat fiilnya untuk satu orang, tapi ternyata fa'ilnya itu lebih. Jamak gitu, lebih untuk dari satu orang. Betul, Ustazah. Kita masuk ke contoh ini ya. Ini kan kita asumsinya adalah failnya satu. Nah, bagaimana jika failnya itu lebih dari satu? Nah, yang pertama Ustaz Sada, yang namanya fa'il, ya, yang namanya fa'il itu harus berada di belakang fi'il, itu yang paling penting. Sehingga ketika fa'il itu berada di belakang fi'il, maka sudah tidak penting lagi ya berapa jumlah fa'ilnya. Kenapa? Karena cukup dipresentasikan dengan satu fi'il. Ya. Kita contohnya Muhammad ya. Muhammad ini satu gitu. Kita akan buat menjadi dua. Ya. Kita akan buat menjadi dua. Maksudnya dua Muhammad gitu ya. Maka kita akan i'rab, kita akan ubah di sini kita gitu. Maka di sini kita sebutkan kharaja ya. Muhammadani. Kharaja Muhammadani minal bait. Dua Muhammad ya. Tapi fiilnya tetap satu. Kenapa? Karena sudah tidak ada persoalan ketika fiil itu disebutkan duluan, ya terserah failnya ada berapa. Kemudian kalau jamak bagaimana? Sama Ustazah gitu. Kharaja misalnya Muhammaduna. Muhammaduna minal bait. Gitu. Meskipun failnya itu jamak ya, maka tidak berpengaruh pada jumlah fiilnya. Fiilnya tetap lempeng saja satu gitu. Tetap khoroja gitu. Nah, sekarang mohon diperhatikan bagaimana kalau kita balik gitu. Sebagaimana contoh di atas, kita buat contoh yang di bawah ini. Muhammadun kharaja minal bait. Nah, kalau seperti ini kan jumlah ismiyah nih. Ya, kalau saya bikin gampangnya ini adalah jumlah ismiyah. Apakah jumlah ini salah? Tidak. Ya, ini namanya jumlah ismiyah. Isimnya disebutkan dulu, cuma isimnya itu tidak sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Kalau ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena fi'ilnya disebutkan dulu. Nah, kalau yang bawah ini Sada, ya, yang jumlah ismiyah ini kita coba copy dulu. Muhammadun kharaja minal bait. Maka pun demikian. Misalnya kalau kita buat dua, Muhammadani misalnya. Muhammadani, maka di sininya nggak boleh kharaja. Dia harus menyesuaikan yaitu kharaja. Jadi dia ikut
Muhammadani kharaja minal bait. Pun demikian kalau dia Muhammadun. Ya. Kalau dia jamak Muhammadun, maka pakai kata kharaju minal bait. Nah, rumusnya justru berkebalikan ya Ustazah ya. Kalau isimnya disebutkan dulu, fa'ilnya ya harus mengikuti jumlah fiilnya harus mengikuti jumlah mubtada'nya gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya fiil di sini itu bukan sebagai fiil tapi sebagai khobar. Sebagaimana yang saya sampaikan di atasnya ini gitu kan. Fa'il di sini itu dia justru sebagai khobar. Nah, khobar ini perlu menyesuaikan jumlah mubtada'nya gitu. Kalau mubtada'nya 1, maka fiil fa'ilnya cukup 1. Kalau mubtada'nya 2, fiil fa'ilnya ikut 2. Kalau mubtada'nya 3 atau jamak, fiil fa'ilnya juga harus jamak. Itu Muhammadani kharaja, Muhammadun, Muhammaduna kharaju gitu. Berbeda yang di atas dengan yang di atas. Ini kharaja Muhammadani, kharaja Muhammaduna, kemudian kharaja Muhammadun, satu saja gitu. Nah, ini juga berlaku Ustaz ya, kalau ya Ustaz kalau dia sebagai fiil mudhari juga sama gitu ya. Fiil mudhari, fiil amr ya, kemudian fiil madhi sama gitu ya, hukumnya sama. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Ustaz, berarti ketika dia jumlah ismiyah pasti otomatis dia menjadi mubtada itu, Ustaz. Iya Ustaz. Jadi mengapa dia pasti mubtada? Karena yang namanya mubtada itu ya harus diawali oleh isim gitu. Atau jumlah ismiyah itu harus diawali oleh isim gitu. Meskipun di belakangnya itu khobarnya itu bisa berupa isim atau bisa berupa fiil, tetapi yang dilihat adalah bagaimana kalimat itu diawali. Kalau diawali dengan isim pasti jumlah ismiyah gitu. Kadang-kadang kita suka tertipu. Kita anggap ini adalah fiil atau kita anggap ini fa'il. Padahal dia adalah mubtada gitu. Kenapa? Karena ada kaidah ini Ustaz. Kaidahnya ini tadi yang saya sebutkan. La budda an yata'akhkhara al-fa'ilu anil fi'il. Yang namanya fa'il itu harus berada di belakang fi'il. Artinya apa? Kalau dia mau disebut sebagai fa'il, dia harus berada di belakang fi'il gitu. Ini yang sedikit berbeda dari apa yang kita pahami di teori subjek predikat objek dalam bahasa Indonesia ya gitu. Gitu. Ada pertanyaan lain Ustaz Sada? Cukup Ustadz, syukron. Baik. Baik. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, babul fa'il. Al-fa'il huwal ismul marfu al-madhkur qabla fi'luhu aw ma huwa fi ta'wilil fi'il. Yang namanya fa'il itu adalah isim marfu yang disebutkan setelah fa'il gitu. Setelah fi'il maksudnya. Yang disebutkan setelah fi'il. Au ma huwa fi ta'wilil fi'il, atau apa-apa yang ditakwilkan sebagai fi'il. Wa huwa ala qismain ya. Dan dia dibagi menjadi dua. Tadi sebagai yang saya sampaikan, ada zahir, ada mudmar gitu. Kalau zahir ya bisa sebagai qala Allah, kemudian qala rajulan kayak tadi. Kharaja Muhammadun, kemudian ja'al mu'adziruna, yauma yaqumun nasu, ya. Yafrahul mu'minuna, qala abuhum. Nah, ini juga tadi sebagai yang disampaikan Bu Elin tadi ya gitu. Kayak yafrahul mu'minun gitu. Yafrahul mu'minun. Kaum mukmin ya bersenang hati gitu, bergembira. Itu kalau kita perhatikan yafrah ya.
Bentar kita share screen dulu. Udah share sebelum share screen ya. Nah, ini. Sini, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Yafrah ya, yafrahu ya. Ini satu, mukminun banyak jamak. Wal mudmar dan juga bisa sebagai domir sebagaimana saya sampaikan kayak dorobtu, dorobna, kayak kharajtu tadi yang saya sampaikan. Ya, kama taqaddama fi faslil mudmar. Gitu. Walladzi fi ta'wilil fi'li ini yang perlu kita pahami sejenak. Walladzi fi ta'wilil fi'li nahwu aqaimun az-zaidan wa qauluhu ta'ala mukhtalifun alwanuh mukhtalifun alwanuh. Nah, maksudnya apa ini? Ya, maksud dari apa-apa yang bisa ditakwilkan sebagai fi'il. Nah, sesuatu yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali ke Word. Ya. Baik. Sesuatu yang dirahmati oleh Allah, kita nggak ada masalah ketika kita menyebutkan misalnya khoroja Muhammadun minal bait. Kenapa? Karena khoroja jelas, Muhammad jelas. Jelas ya, maksudnya jelas itu dia nama yang berbeda. Dia tidak satu derivasi, tidak satu derivat gitu. Dia tidak mustaq gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana gitu ya. Bagaimana jika misalnya ya yang namanya fa'ilnya ini ternyata membawa fi'il. Perhatikan. Bagaimana jika misalnya fa'il ini membawa fi'il gitu. Fa'il membawa fi'il itu bagaimana? Fa'il membawa fi'il itu begini. Gitu. Di sini ya. Nah, contohnya ketika saya bilang begini. Khoroja, ya. Ini kan fi'il madhi. Gitu. Nah, kemudian kalau saya ingin menyebutkan fa'il dari khoroja, ya, maka ini bisa diungkapkan dengan isim zahir atau isim mudmar tadi. Tapi ada cara yang ketiga, Ustaz, yaitu apa? Mengubah dia menjadi isim fa'il. Ya, mengubah fi'il khoroja menjadi isim fa'il gitu. Gitu. Kayak begini. Gitu. Kayak begini. Misalnya kita sering misalnya fa'ala, kan kita sering mentasrif gini, fa'ala yaf'ulu, ya, fa'lan, kemudian wa maf'alan misalnya. Fahuwa fa'ilun. Fahuwa fa'ilun. Nah, ini maksud saya Ustaz. Fa'ala itu bisa diubah menjadi isim fa'il, menjadi apa? Fa'ilun gitu, menjadi fa'ilun. Fa'ala telah berbuat, yaf'ulu sedang berbuat, fi'lan perbuatan, maf'alan juga perbuatan, yang mengerjakan namanya fa'ilun. Yang mengerjakan namanya fa'ilun. Nah, kharaja, maka kalau mau dibuat fa'ilnya maka dia kharaja adalah kharijun. Ya, kharijun. Di sini Ustaz harus paham ya. Gitu. Kemudian misalnya kalau kita kata zahaba misalnya. Zahaba zahibun. Kemudian sami'a
Maka sami'un. Nah, ini Ustaz Sada yang dimaksud sebagai fa'il. Yang dimaksud sebagai fa'il. Nah, fa'il di sini dia membawa fi'il. Maksudnya membawa fi'il apa? Membawa fi'il, kalau di sini kharijun, ya orang yang keluar. Ya. Artinya dia membawa fi'il kharaja. Ketika saya bilang zahibun, yaitu orang yang sedang bepergian. Dia membawa fi'il apa? Membawa fi'il zahaba. Sami'un, orang yang mendengar. Maka dia pun membawa fi'il, yaitu fi'il sami'a. Jadi ada isim yang dia itu membawa fi'il gitu. Nah, namanya adalah isim fa'il, namanya adalah isim fa'il. Nah, takwil dari isim fa'il yang membawa fi'il ini, ya itulah yang dimaksud sebagai tadi gitu. Yang namanya fa'il itu harus tetap berada di belakang fi'il atau apa-apa yang ditafsirkan sebagai fi'il. Ya, contoh begini. Ini agak-agak mendetil. Misalnya saya tanya gitu. Misalnya saya tanya, hal, ya. Saya tanya nih ya. Hal. Misalnya ada yang tidur. Tidur itu naimun. Ya. Hal naimun Zaidun gitu. Nah, Ustaz Sada, yang perlu Ustaz Sada ketahui adalah hal naimun Zaidun ini artinya kan apakah Zaid tidur gitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan ini adalah kenapa fa'ilnya itu harus berada di belakang. Kenapa fa'ilnya harus berada di belakang? Kalau Ustaz Sada mau berlogika kan begini harusnya. Kan harusnya enaknya gini aja, Ustaz. Hal Zaidun naimun. Kan enaknya kan begini. Hal Zaidun naimun. Kan enaknya ini, kalau mau adil gitu ya. Ini saya lebih suka ini gitu. Ini oke, ini no gitu ya. Nah, tapi persoalannya adalah kalau yang dibawa itu jumlah ismiyah, Ustaz Sada. Yang dibawa ini tuh adalah jumlah ismiyah. Ini adalah hal Zaidun naimun ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Kenapa jumlah ismiyah? Ada yang tahu alasannya? Diawali Zaidun. Iya, karena Zaid itu adalah mubtada. Ya. Kemudian naimunnya khobar. Ya, naimunnya adalah khobar. Makanya disebut sebagai jumlah ismiyah. Nah, tapi jumlah yang di atas ini Ustadz Sada nggak keliru juga gitu loh. Gitu. Kalau dalam istilah perspektif benar salah gitu ya. Kita mungkin cenderung menyalahkan yang di atas. Kenapa? Karena yang di atas ini kok bisa kita sebutkan naimnya dulu tapi zaidnya belakangan. Padahal yang di atas ini Ustadz Sada, yang di atas ini itu adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Gitu. Loh, kok bisa jumlah fi'liyah? Mana fi'ilnya? Kan itu diawali kata naim gitu. Naim itu kan isim, buktinya ada tanwinnya naimun. Nah, itulah yang dimaksud sebagai isim fi ta'wilil fi'il gitu. Itu adalah isim yang ditakwilkan sebagai fi'il. Jadi naimun di sini ya, naimun ini itu adalah ismul fa'il ya, namanya adalah isim fa'il fi ta'wilil fi'li. Naim di sini itu adalah sebagai fi'il fa'il gitu. Fi'il fa'il.
maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau mau ditakwilkan, dia ditakwilkan sebagai nama atau yanamu. Ini kita agak makrifat ini belajarnya nih. Sudah bukan ranah syariat gitu, bukan ranah syariat nahwu shorof ini. Gitu. Naim di sini, naimun di sini itu adalah isim yang ditakwilkan gitu, yang ditafsirkan sebagai fiil gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita mau tanya Z-nya ini apa? Zaid di sini. Ibu ada yang bisa menjawab Z ini sebagai apa? Z-nya sebagai apa kira-kira ibu-ibu? Atau Ustaz Sada? Fa'il. Iya, sebagai fa'il. Kenapa kaidahnya adalah la budda an yata'akhkharul fa'ilu anil fi'li. Jadi ini adalah fa'il. Hal naimun zaidun gitu. Sehingga kalau kita mau urai kayak tadi ya gitu ya. Kita kayak urai kayak tadi yang pertanyaannya Ustazah Elin tadi. Gimana kalau ganda Ustaz? Double atau dijamak? Ya lebih enak gitu. Hal naimun 2 ya. Hal naimun zaidani gitu. Kemudian atau kalau mau jamak hal naimun ya, misalnya zaiduna gitu. Hal naimun zaiduna gitu. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Artinya naim di sini meskipun kayaknya dia ini adalah isim ya, tapi dia itu adalah isim yang ditakwilkan sebagai fi'il, yang ditafsirkan sebagai fi'il. Tapi apakah salah juga yang dibawa? Yang salah nggak salah juga. Kalau ini mau dikayakkan yang tadi pertanyaannya Bu Elin, ya tinggal harus apa namanya? Harus disamakan. Misalnya hal zaidani ya naimani gitu. Kemudian hal zaidun naimun. Hal zaidani naimani, hal zaiduna naimuna. Nah, kenapa? Karena yang zaidani naiman itu mubtada khobar, ya zaidun naimun juga mubtada khobar. Baik, ada yang ditanyakan Ustaz Sada? Afwan, Ustaz. Itu kan yang tadi jumlah fi'li ya. Tulisannya atau pakai kata-katanya kan hal naimun zaidun. Naimun kan berarti itu sebagai apa? Kalau di sorofnya kan itu sebagai fa'il. Kalau misalkan pakai yang kata fi'alnya beneran, misalkan hal namu zaidun, bisa apa enggak, Ustaz? Atau memang harus naimun? Nah, ini kan konteksnya kan kita sedang mencari yang sulit, Ustaz Hafiz. Maksudnya kalau ada yang sulit, kenapa kita belajar yang mudah? Ini sudah level selanjutnya gitu. Kalau secara normalnya boleh memang. Misalnya kita mengungkapkan pakai hal nama zaidun, ini kan yang normal. Ini kan yang normal ini yang mainstream lah gitu. Yang mainstream kan hal nama zaidun gitu. Ini kan yang mainstream ini gitu. Gitu. Nah, masalahnya orang-orang Arab itu kadang-kadang ingin menunjukkan kehebatan bahasa Arabnya, itu mereka ngegocek kita gitu loh, ngegocek kita gitu. Dan itu sering di dalam bahasa Arab kayak tadi dicontohkan oleh Al-Jurumiyah tadi di sini. Kalau kita lihat di share screen ya. Nih.
Sini, aqaimun az-zaidan gitu. Di sini dikatakan walladzi fi ta'wilil fi'li gitu. Contohnya adalah ada isim yang dia ditakwilkan sebagai fi'il yaitu qaim gitu. Aqaimun az-zaidani. Az-zaidan di sini pasti sebagai fa'il. Nah, qaim di sini ini kan kayaknya dia qaimun ini kan isim Ustaz. Enggak, dia adalah isim tapi ditafsirkan sebagai qoma atau yakumu. Aqama az-zaidani atau ayakumu az-zaidani gitu. Jadi dia qaim di sini meskipun secara zahirnya adalah isim tapi dia ditakwilkan sebagai fiil, Makanya di sini walladzi fi ta'wilil fi'li. Berarti ya Ustadz kalau menemukan isim model begini, fa'ilnya itu pasti ada di belakangnya. Gitu. Jadi Ustadz jangan bingung kalau aqaimun az-zaidan. Ini mana fa'ilnya ya gitu ya. Atau kadang-kadang kita malah merasa ini mubtada ini. Az-zaidan ini mubtada yang diakhirkan, qaim ini adalah mubtada yang qaim ini khobarnya, zaidan ini adalah mubtadanya. Gitu. Kita malah bingung loh kok bisa az-zaidan ini mubtada ditaruh di belakang, khobarnya qaimun cuma satu lagi, bukan qaimani gitu. Sehingga apa kita bingung gitu. Kayak wa qauluhu ta'ala mukhtalifun alwanu. Ya, mukhtalifun alwanu ini yang warnanya bermacam-macam. Mukhtalifun di sini ini kayak khobarnya tapi kok bukan mukhtalifatun ya kan alwan ini kan dia jamak. Jamak tidak berakal kan harusnya khobarnya mukhtalifatun tapi kok ini mukhtalifun. Ini pasti bingung ini para orang-orang yang sedang belajar nahwu gitu. Mukhtalifun alwanu ini bingung. Alwanu ini di mana ini? Mukhtalifun ini sebagai apanya gitu. Kalau kita nggak bingung kenapa? Karena kita anggap mukhtalifun di sini itu adalah takwilnya fiil gitu. Takwilnya apa? Ikhtalafa yakhtalifu. Ikhtalafa yakhtalifu. Alwan ini sebagai failnya. Jadi sudah bodo amat failnya itu ada berapa, yang jelas fiilnya cuma tunggal gitu. Yang fiilnya cuma tunggal. Terserah failnya ada 1, 2, 3 terserah. Makanya di sini alwan. Alwan ini kan jamak. Tunggalnya kan laun. Laun itu warna, satu warna. Gitu. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini, Ustaz? Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, Ustaz. Oh iya, Afwan, silakan. Ustaz. Silakan. Kalau misalkan dicontohkan mukhtalifun alwanu atau hal naimun zaidun itu gitu. Nah, untuk kedudukan mukhtalifun itu misalnya kedudukannya sebagai apa dalam posisi kalimat? Misalkan dia sebagai khobar mubtada. Misalkan sebagai khobarnya mubtada gitu kan. Jadi kayak tadi i'rabnya Ustaz hal naimun zaidun. Nah, naimun itu tetap naimun itu posisi kalimatnya sebagai apa gitu. Oh iya. Gitu Ustaz. Ya. Iya. Baik, kita i'rab sekarang ya. Kita i'rab kan yang penting kan i'rabnya. Ya, naimun. Nah, imun di sini ya, kita jelaskan di sini. Ismul fa'ili ya. Kita jelaskan marfu'un bidomah. Gitu. Ismul fa'il. Nah, imun ini tetap harus dijelaskan dia adalah isim fa'il. Udah kelihatan ya wordnya ya? Sudah. Ya. Ini ismul fa'il Ustazah, marfu'un. Dia harus dijelaskan tetap marfu'. Kenapa? Karena dia isim. Dia nggak mungkin yang lain gitu loh. Maksudnya karena dia isim, dia pasti marfu'. Gitu. Karena dia di awal kan gitu. Ismul fa'il marfu' bidhamma. Tapi dikasih ini wajib ini keterangan fi ta'wilil fa'il, fi ta'wilil fi'li. Dia ditakwilkan sebagai fi'il ya. Yaitu apa? Nama atau ya namu. Nah, nama ya namunya nggak perlu di-i'rab gitu. Nggak perlu di-i'rab. Kenapa? Karena dia kan ditafsirkan, dia takwilnya kan gitu. Nah, maksud saya Ustazah, yang perlu banget itu adalah di sini. Karena kalau misalnya kalau ujian gitu ya.
yang ditanyakan dosen itu pasti yang Z-nya ini. Z-nya ini apa? Gitu. Kalau kita sebut khobar keliru. Kalau kita sebut Iya. mubtada juga keliru. Yang harus disebut apa? Fa'ilun, ya marfuun bidhamma gitu. Apa? Untuk apa? Kok disebut fa'il? Fi'ilnya mana? Ya. Fi ya, fi fi'lin ya. Fi naimun. Jadi dia adalah fa'il yang marfu, ya kan? Marfuun bidhammati yang berada di mana? Dia fa'il. Fi'ilnya mana? Dia ada di dalam kata naimun. Gitu. Begitu i'rabnya. Kalau yang di bawah kan enak, yang di bawah emang enak. Nggak jadi muskilah gitu ya dalam kasus ini ya, mubtadaun, marfuun gitu ya, bidhammah gitu. Iya. Hidupnya lempeng-lempeng aja misalnya gitu. Khabar mubtada gitu, marfu gitu, bidhammah gitu. Nah, kalau dalam konteks begini memang nggak ada masalah gitu. Memang menjadi masalah itu ketika kita menemukan keanehan kayak mukhtalifun alwanu gitu. Mukhtalifun itu kan isim fa'il untuk satu. Satu pun itu laki-laki gitu ya. Satu laki-laki, Iya. mukhtalifun gitu. Nah, sedangkan alwan ini adalah dia jamak taksir ya. Kalau jamak taksir itu dianggap satu perempuan. Kita coba uraikan ya. Kalau saya nanya gitu ya, Kalau saya nanya hal gitu, apakah gitu ya warnanya berbeda-beda, bermacam-macam, maka saya bilang hal mukhtalifun alwanuhu gitu. Nah, kalau begini ya, ini pasti jumlah fi'liyah. Ini pasti jumlah fi'liyah. Kita tulis ini jumlah fi'liyah. Harus ada ya. Nah, sekarang kita coba ubah menjadi jumlah ismiyah. Gitu. Kalau kita ubah jadi jumlah ismiyah, artinya alwannya kita sebutkan duluan, hal alwanuhu mukhtalifatun. Memang ustadz-ustadzah harus kuat dulu di pondasi bahwasanya yang namanya jamak taksir ya, jamak taksir itu dianggap satu muannas ya. Jadi yang namanya jamak taksir itu dianggap satu muannas gitu. Jadi hal alwanuhu mukhtalifatun harusnya begini. Gitu. Kalau misalnya kita belajar i'rab, belajar teori nahwunya itu masih di tengah-tengah gitu ya. Kita pasti memahaminya begini. Hal alwanuhu mukhtalifatun, tapi di dalam Quran ini mukhtalifun alwanuhu. Kok bisa ya mukhtalifun? Mana taknya ini, apakah Al-Qur'an salah gitu? Apakah Al-Qur'an salah? Kan akhirnya gitu. Kita menghakimi kita menghakimi Quran dengan pengetahuan kita gitu. Kita menghakimi Al-Quran dengan pengetahuan kita. Padahal harusnya Quran kita yang menghakimi pengetahuan kita. Karena Al-Quran ini dalil gitu. Dalil bagi nahwu juga gitu. Nah, maka ini oleh ahli nahwu itu tadi, ini mukhtalifun alwan, ini adalah salah satu bentuk gocekan ya, bentuk gocekan bahasa. Sehingga apa mukhtalifun di sini ya. Mukhtalifun di sini itu takwil dari, ini adalah isim fa'il ya. Ini isim fa'il. Ya. Kan isim fa'il untuk yang lebih dari, untuk fi'il yang fi'il rubai, khumasi gitu ya, yang fi'il sulasi mazid gitu ya. Itu kan pakai mim, mukhtalifun gitu ya. Kayak muslimun gitu, kayak mu'minun gitu. Dia adalah isim fa'il bagi fi'il apa? Fi ta'wilil fi'li
apa? Ikhtalafa. Ya, ikhtalifu. Ini fi'il aslinya tuh begini. Ikhtalafa yakhtalifu. Gini. Ya, mukhtalifun ismul fa'il fi ta'wilil fi'li ikhtalafa yakhtalifu. Kalau kita mau i'rab ya dia marfu gitu kan. Bidhamma. Nah, yang alwannya ini kita nggak bisa sebut dia mubtada muakhir, meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan ini kayak mubtada muakhir desat gitu, nggak bisa. Kadang gitu ya, saya sering menemukan orang itu menyebut alwan di sini itu mubtada muakhir dengan menganggap khobarnya ini muqaddam. Khobarnya itu di awal, mubtadanya dikebelakangkan. Padahal enggak, alwan ini adalah fa'ilun. Ya, marfu'un bidhamma bagi fi'il apa? Fi'li tadi mukhtalifun. Nah, kalau yang bawahnya Ustaz Sada, alwan di sini, alwan ini jelas mubtada. Ya, alwanuhu ini jelas mubtada. Mubtadaun marfu'un bidhamma. Ya. Wa huwa mudhaf, ini mudhaf Ustaz Sada. Kenapa? Ada haknya ini mudhaf ilaiha. Wa huwa mudhaf. Dan kita terjemahkan wal ha, dan haknya itu hu itu wal ha itu adalah dhamir baris gitu ya. Muttasil mabni ala dhammi gitu ya. Fi mahalli jarrin ya mudhaf. Sama yang di atas juga harusnya begitu, mudhaf ilaih. Ini juga disampaikan wahwa mudhaf. Dan sama walha. Tapi beda ya, beda di awalnya. Kalau alwan yang di sini itu alwan itu sebagai mubtada, kalau di atas sebagai ta'wil fi'il. Kemudian mukhtalifatun ini adalah khobar. Khobarul mubtada. Marfu' bidhammah. Begitu. Ustaz Sada. Ada pertanyaan Ustaz Sada? Ini afwan Ustaz, masih ada yang meragukan atau bagaimana kesimpulan? Kalau saya menyimpulkan begini, bagaimana? Atau begini pertanyaan dulu. Sepertinya kasus wa ma fi tawilil fi'li ini jarang ya Ustaz ya? Jarang, ya betul. Jarang. Terus kalaupun misalnya ada tadi, jadi kesimpulan saya, kalau misalkan kesimpulan saya tolong dikoreksi gitu ya. Betul nggak? Setiap wa ma fi ta'wilil fi'li ini, jadi posisinya dia mau nasab mau apapun, dia bisa berlaku sebagai fi'il gitu. Bagaimana? Posisi nasab majrur atau itu gitu ya. Bisa. Iya. Bisa Ustaz. Ya bisa Ustaz sebagai takwil gitu. Oh, jadi gitu. Jadi bukannya dia posisi, kan tadi yang dicontohkan Ustaz marfu saja ya. Contoh begini Ustaz. Gitu ya. Kalau Ustaz ada di dalam Quran itu wal kadhiminal ghaidha. Ini makan apa? Nasi. Itu ada nasi uduk kalau ini mau mendingan. Ini Ustaz ada ya. Wal kadhiminal. Kalau nanti bisa masak pakai magic aja, harus ke sekolahan. Nah, wal kadhiminal ghaidha ini Ustaz Mas Fufa, kadhimin ini kan isim fa'il.
Betul, gitu. betul. Ya di dalam Quran wal kadhiminal ghaidha gitu. Nah, kadhimin ini adalah isim fa'il. Isim fa'il. Dia maf'ul ya dia ya gitu. Maksudnya dia mansub gitu, bukan maf'ul ya maksudnya. Iya. Gitu. Maksudnya ghaidhanya Ustaz ya. Maksudnya di kadhiminnya dulu. Kaziminnya dulu. Kadhiminnya juga bukan marfu kan Ustaz? Bukan. Ya kan? Mungkin dia tabi ya. Iya. Wal kadhiminal ghaidha. Ya, i'rabnya ala hasabi ma qablaha, tergantung sebelumnya tadi apa. Iya. Ismul fa'il gitu ya. Kadhimin itu ismul fa'il, kita i'rab kadhimin dulu. Al-kadhimin. Kadhimin di sini adalah isim fa'il. Maf'ul. Kita anggap mansub dulu deh. Mansub. Mansubnya pakai iya karena dia jamak ya. Mansubun bil ya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Wal kadhimin al ghaidha, wal kadhimin itu mansub. Kenapa? Karena li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Nah, di sini al ghaidha gitu. Al ghaidha di sini maf'ulun bihi. Kita belum menentukan mana fa'ilnya ya. Fa'ilnya mana nih gitu. Iya, iya. Maf'ulun bihi. Mansub bil fathah. Nah, di sini kan ada pertanyaan, ini fa'ilnya di mana gitu. Gitu. Nah, tapi sebelumnya gini, ismul fa'il mansub bil ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang kita tanya gitu. Di sini ya, kita ini harus ditentukan fi ta'wili. Sini kita takwilkan fi ta'wilil fi'il. Karena dia sebenarnya ditakwilkan sebagai fi'il. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya adalah kadhamu atau yakzumuna gitu. Yakzumuna. Nah, ini tafsirnya nih. Ya. Atau yakzumun. Gitu. Kadhamu yakzumun, telah menahan atau sedang menahan gitu. Nah, kalau dalam konteks ini ya, fa'ilnya gitu ya. Kalau kita pakai yang ini dulu ya, kita pakai yang yakzumun ya. Maka fa'ilnya adalah wa fa'iluhu, kita sebutkan. Wa fa'iluhu ya. Wawul jamaah. Nah, jadi fa'ilnya itu mana? Fa'ilnya di sini. Karena tadi yang saya bilang fa'il itu harus berada di belakang fi'il. Maka di sini. Nah, ini adalah Nah, nih yang saya warnain merah kadhamu. Nah, waw ini wawul jamaah ini adalah sebagai fa'ilnya. Wa fa'iluhu wawul jama'ati gitu ya. Mabniun ala sukun ya fi mahalli raf'in fa'ilun gitu. Wawunya wawu jamaah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il gitu. Begitu Ustaz Sada. Baik, syukran Agak, Ustaz. iya. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham, dilihat lagi videonya. Gitu. Tapi ini mohon maaf banget, memang di Al-Jurumiyah ini kayak butuh pendalaman gitu. Jadi Ustaz Sada perlu memahami dulu teori asasnya,
di sini itu nanti kayak digocek gitu ya. Kalau main bola itu kayak digocek gitu. Ternyata yang selama ini kita pahami gitu tidak sepenuhnya seperti itu. Meskipun ini kasusnya sedikit seperti kata Ustazah Mas Fufa tadi, ini nggak sesuatu yang umum dan sering terjadi, sering berulang, enggak gitu. Tapi memang bahasa Quran gitu, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas gitu. Itu sama juga. Ini dalam konteks teorinya ini adalah fa'il yang mengamalkan fungsi fiilnya gitu. Jadi dia fa'il, dia subjek tapi mengamalkan fungsi fiilnya gitu. Buktinya apa? Dia bisa menasobkan kata selanya kan gitu. Wal kadhiminal ghaidha. Padahal dia isim fa'il tapi dia bisa membuat kata setelahnya itu menjadi mansub gitu. Jadi dia itu mengamalkan fungsi fiilnya. Ini yang dimaksudkan takwil fiil. Ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz Sada? Ustaz syukron, jadi Ya. jelas banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Sama-sama Ustazah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, ini sudah 6:36. Silakan Ustazah melanjutkan aktivitasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti saya share ke Ustazah materinya. Waalaikumsalam. Ustaz Suryo, Ustazah Mas Fufa, Ustaz Ahmad, Ustaz Hafiz. Ya, Mohon pamit Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Paimun juga.